Assalamualaikum Ustaz Joban, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ah, Baik, Alhamdulillah Ustaz, bagaimana perjalanan Amerika, Jepang, dakwah di sana, apa yang terjadi? Apakah umat Islam perkembangan di Jepang sudah dapat kabar? Tapi saya juga baru sampaikan barusan berita ya, 28 tahun genosida di Srebrenica. Alija Izetbegovic, mantannya mendiang pendiri Bosnia ini mengatakan genosida yang dilupakan akan terulang kembali. Nampaknya ini sebuah kisah di Eropa, lain di Amerika kah tentang perjalanan bangsa dakwah, karena di Eropa ini lagi pada musim dibakar-bakar Quran ini. Silakan Ustadz Jovan, apa yang perjalanan Ustadz sampai ke Indonesia sebelum berita dari langit disampaikan? Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita meninggalkan Amerika, kemudian pergi ke Jepang, tinggal di Tokyo. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama tentang kebersihan ya. Jepang ini, masya Allah, saya ambil foto pasar-pasar. Pasarnya sama kan, pasar di Pasar Senen, misalnya pasar Kosambi di Bandung, tapi bersih sekali itu dan teratur. Dan juga kamar mandi ya. Kamar mandi juga disiapkan untuk bersih ya, untuk istinja. Jadi saya pikir subhanallah, karena bukan muslim tapi melaksanakan ajaran. Dan juga saya ketemu dengan masyarakat muslim, terutama ada masjid Indonesia di Tokyo. Kita salat subuh bersama, kemudian ceramah. Yang menarik di sana itu habis salat subuh itu saling pijit-pijit. Saling pijit. Enak juga. Yang menjadi berbekas. Itu. Ya. Masya Allah. Dan juga banyak kata dengar dari mereka bahwa orang-orang Jepang yang masuk Islam juga banyak bertambah, terutama kayak di Amerika. Amerika kan waktu zaman COVID itu karena biasa ya mendapatkan cobaan. Jadi bagi mereka nggak ada istilah tawakal, baik sangka sama Allah, kalau sabar pahala itu konsep itu nggak ada, baik di orang Amerika orang Jepang. Sehingga akhirnya mereka mencari asa yang bunuh diri bertambah dan sebagainya. Tapi juga yang masuk Islam bertambah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa fenomena ini penistaan Al-Quran di beberapa negara, ada di Jerman, ada di beberapa negara. Itu apa yang Ustadz lihat? Apakah ini cara Allah, makar Allah sedang berjalan karena sekarang ada ratusan ribu Quran dikirim ke sana gitu? Bagaimana Ustadz? Ya, yang pertama memang sebagai seorang Muslim kita harus ada perasaan marah ya. Nah, bagi kita itu disuruh oleh Allah untuk waman yu'adzim sya'airallah, harus mengagungkan syiar-syiar Allah, di nama Allah, Muhammad, Al-Quran kan. Kemudian juga tentang pembakaran dan sebagainya, penghinaan itu bukan baru sebetulnya. Kalau kita baca Al-Quran itu sering terjadi ya. Bentuknya bukan dengan bakar, karena waktu itu Quran nggak ada dalam bentuk kitab itu. Tapi penghinaan itu dalam Quran sendiri banyak, kan? Namun kan kadang-kadang kalau kita perhatikan, seperti Pak Iqbal tadi bilang, Allah akan mengirimkan makar atau juga ingin membuat mereka lebih sadar. Karena kebanyakan seperti setelah peristiwa 9/11 itu justru banyak orang yang masuk Islam kan. Atau ketika seorang pastor yang terkenal di Amerika mengatakan Muhammad is teroris, itu buku dari Muhammad itu laris. Jadi sebetulnya mereka dengan bakar itu mereka lagi berdakwah. Karena nanti banyak orang-orang Muslim, orang Jerman, orang Swedia yang belum nggak tahu Quran, baca Quran. Ya mudah-mudahan. Masya Allah. Ya makanya karena itu kan kita nggak usah takut dengan ulah mereka, karena Allah berfirman kan, yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka berusaha ingin memadamkan cahaya Allah. Dengan membakar Quran disangka Islam akan padam, padahal justru sebaliknya.
Malah sekarang saya bahasa juga banyak orang-orang yang tadinya nggak care sama Islam mulai membela itu perbuatannya abang-abang. Ya, Masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau dia baca surat Maryam ya, Masya Allah. Ustaz Joban, insya Allah hari Kamis ya rencana akan ke Ciwur insya Allah. Tanggal 20 ya. Ya, Ya, insya Allah. Nanti bolehlah kalau pendengar ingin bertemu di Rahasia sambil ke rumah Ustaz Husin. Silakan Ustaz, ini berita dari langit apa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Muhammad Joban yang sekarang lagi mencicipi makanan di Purwokerto atau di Purwakarta di mana hari ini Ustaz? Purwakarta saya. Purwakarta. Masya Allah. Jangan pakai bahasa Inggris Ustaz, pakai bahasa Indonesia saja Ustaz. Tahu Ustaz, silakan Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sebelum saya sampaikan berita dari langit, bagi mereka yang salat subuh hari ini, congratulations mabruk. Karena Nabi ketika ditanya di antara 5 salat yang paling afdal, ya salat subuh. Kemudian hari yang afdal hari Jumat. Tempat paling afdal untuk salat adalah masjid. Jadi subhanallah, kalau kita subuh hari Jumat berarti kita salat dari salat yang paling afdal di hari yang paling afdal, kemudian di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar sekalian, kalau kita tiap subuh ke masjid, jangan lupa hari Jumat, karena itu ada hadisnya, itu spesial. Kalau kita tanya para pendengar sekarang, siapa orang yang terkaya di dunia ini? Pasti bilang Bill Gates. Padahal justru orang yang salat subuh, jamaah di masjid. Dan kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh itu better dan dunia yang buat ini. Si baik dari dunia dan tinggi. Berarti kaya semua kan? Ya. Ini pendengar Singapura harus dengar nih, karena banyak orang kaya di sana, dunia dan akhirat dengan subuhnya itu. Silakan. Ya, ada sebuah hadis Nabi mengatakan, badiru bila amal sab'an. Cepat-cepat mengerjakan amal-amal yang baik sebelum datang yang 7. Boleh kata Nabi, apa kamu akan menunggu sampai terjadinya fakran munsiat, kefakiran yang buat kamu lupa? Jadi ketika kita kaya, ketika kita punya, subuh gunakan kesempatan untuk sedekah, untuk berkhidmat. Nah, kalau kita perhatikan ini hadis ini, kalau kayaknya kita mungkin nggak pernah ngalami ya. Coba lihat orang-orang Suriah itu, nggak pernah ketemu sama seorang di Suriah. Itu dia sebelum terjadinya perang itu dia punya banyak rumah, punya pendeminian, punya villa dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang jadi puing pengungsi kan gitu. Nah orang kalau jadi fakir itu kan munsian, melupakan sesuatu. Karena kalau orang sudah tidak miskin, yang pikirannya apa? Hanya makanan saja. Gimana untuk survive, tidak makan. Maka beramalah yang banyak sebelum terjadi. Ghaniyan mutaqiyan. Atau sebelum orang jadi kaya yang melupakan. Karena kalla inna kana la yafqahu an ta'ahud, dan lihatkan orang banyak orang dulu misalnya ya rajin baca Quran, begitu dia kaya sibuk kerja, nggak ada waktu. Makanya banyak di Amerika ada seorang ya dealer color, bawa mobil ya, tiba-tiba terjadi banjir, api semuanya, sehingga ya harta yang tinggal hanya bisa untuk berikan toko grocery, gitu kan. Tapi saya ketemu bilang alhamdulillah, karena dulu saya punya kedai jual beli mobil itu ada waktu untuk ke masjid, untuk keluarga. Sekarang alhamdulillah ya hasilnya pas-pasan, tapi ya. Atau kata Nabi, maraton mufsidan, sakit yang buat kita disable. Sakit misalnya stroke gitu kan. Jadi sebelum kita sakit yang membuat kita berat untuk beribadah, maka gunakan kesempatan itu. Karena banyak, saya dulu ada teman kita pulang ke Indonesia itu kena stroke semua badannya.
Setiap dengar adzan nangis dia. Anak dulu dengar adzan tiap hari. Anak langsung aja naik motor, naik mobil, nggak ada kisah. Ya, jadi anak nggak subuh dengar adzan, nggak pernah ke masjid. Sekarang baru tahu. Nah, kalau orang dulunya rajin ke masjid, rajin ibadah, kemudian dia kena stroke, nggak bisa, tetap pahalanya jalan. Tapi kebiasaan yang kita kerjakan, kalau kita nggak bisa kenal ada darurat, ya kita lagi musafir misalnya, ya kita nggak biasa kayak tahajud, ya tetap pahalanya jalan. Kemudian kata Nabi, au haraman mufannidan, atau sebelum menjadi pikun, orang tua yang sudah nggak sadar gitu, lupaan. Dan kadang-kadang ada di Amerika itu orang kalau pulang ke rumah itu nggak sampai-sampai, akhirnya telepon anak, nggak tahu di mana rumahnya. Akhirnya ada doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung disampaikan umur yang pikun, yang nggak sadar. Namun demikian, kalau kita menjaga badan kita ketika kita muda, itu Allah jaga. Ya, banyak orang-orang yang tua itu Masya Allah ingatnya semuanya masih tetap aja. Ada orang masih 60 tahun sudah pikun misalnya gitu. Banyak. Ada seorang syekh, dia bawa murid-muridnya ke suatu tempat, pulang naik kapal. Sampai di pelabuhan, rupanya yang bawa tangganya itu agak lapat, itu syekhnya 20 tahun, loncat ya. Bingung orang itu syekh. Kita aja takut katanya. Dibilang barang siapa yang menjaga badannya ketika muda, Allah jaga ketika tua. Au mautan mujahaza, atau ya, sebelum datang mati yang mendadak. Sekarang ini sering kita dengar orang mati mendadak. Banyak orang. Di Amerika juga begitu, Ustaz ya. Mati mendadak banyak juga sekarang ini. Ya. Di sana di Amerika. Kalau Amerika Lebih lagi. Kadang-kadang ya kan mass shooting itu. Orang lagi belanja, gila, turun anak-anak lagi sekolah, kadang-kadang masuk. Itu kan hampir sekarang dalam sebulan tuh dari 19 kali itu. Gitu kan. Ya. Au dajjalan pasarru ghaibin juntan, atau sebelum datangnya Dajjal. Dajjal ya, dari suatu kejahatan yang masih tersembunyi. Sekarang ini Dajjal belum datang yang aslinya, tapi pendahuluan sudah datang sama Rajalela. Karena Dajjal itu intinya nanti merusak akidah dan moral. Nah, kita ini di Amerika menghadapi yang disebut dengan LGBTQ. Right? Jadi sekarang ini ya mereka berusaha untuk memasukkan kurikulum sekolahnya, ya, agar supaya anak-anak itu sudah menerima gitu. Jadi ada gambar misalnya dua laki-laki melihara satu anak, kedua perempuan. Jadi oleh karena itu di Amerika ini sekarang banyak tempat kamar mandi itu nggak ada, pakai untuk pria, untuk wanita nggak ada. Dan banyak sekali orang-orang yang dan mereka ini tahu bahwa misalnya kita ini umat Islam terutama, ya Pak, karena kita kan Allah mengutuk perbuatan itu. Mereka ingin kita ini menjadi seperti istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu perempuan yang baik, tapi dia simpati, dia bersahabat. Dia tidak pelaku ya, tapi dia simpati aja. Simpati saja, makanya oleh Allah ketika diberitakan Allah menghancurkan mereka, wa mra'atu, termasuk istrinya. Dan kadang-kadang yang seperti ini berbahaya. Ada menteri agama misalnya, kita dengar dulu ya, taruh simpati misalnya, berbahaya sekali. Kita ada ustadz, itu katanya fitrah. Nah, itu jadi kita hati-hati, karena nanti hari kiamat itu orang yang naruh simpati, memberikan sarana dan sebagainya, itu akan dimasukkan kelompok yang ya, ada yang terakhir, atau kamu hanya menanti datangnya hari kiamat. Ya, makanya kata Nabi, karena hari kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian. Jadi itulah
peringatan Nabi Muhammad SAW bahwa kita mesti berusaha untuk segera mengerjakan amal yang banyak sebelum datang kefakiran yang merupakan kekayaan yang membuat orang lupa atau sakit yang membuat kita tidak bisa berdaya ibadah atau menjadi pikun atau mati mendadak atau dajjal atau datang mati atau kiamat. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.